Jumpa lagi ya di Evan Channel ya. Nah, gimana nih kabarnya teman-teman? Pastinya kabar baik semuanya kan. Nah, Evan berharap semuanya dalam keadaan baik, sehat, dimudahkan urusannya, rezekinya ya teman-teman ya. Oke teman-teman ya, di video kali ini masih dalam acara makanan Bang Evan teman-teman ya. Oke teman-teman ya, menu kali ini sangat simpel teman-teman ya. Dan maaf teman-teman ya, suara di luar sangat ramai sekali karena ada orang membangun teman-teman ya. Nah, menu kali ini apa sih Kak Evan? Menunya simpel banget ya. Menu masakan kampung, ada tempe goreng, ada telur ceplok, dan ada sambalnya. Dan jangan lupa nih teman-teman ya, bihun goreng sama kerupuk mie Evan. Nah, oke teman-teman ya, sebelum makan aku berdoa dulu ya. Doa selesai, mari makan teman-teman ya dengan menu Evan ini teman-teman ya. Menu kampung yang paling enak, bikin mati teman-teman ya. Oke teman-teman ya, jangan lupa ya, selalu ingat makan, jaga kesehatan, dan jangan lupa teman-teman ya, jaga mental juga, bahagia. Karena apa, hidup ini sudah susah teman-teman ya, negaranya sudah kacau, semuanya kacau, negara manapun sekarang ini kacau teman-teman ya. Dengan kehidupan yang serba kacau ini, kita harus berusaha untuk menyisihkan waktu untuk bahagia untuk diri sendiri teman-teman ya. Walaupun itu sangat berat sekali Kak Evan, mau bahagianya gimana, apa-apa belum ada ya, namanya hidup kalau terus-terusan nggak bahagia, terus kapan sampai mati nggak bahagia, rugi lah kita. Oke teman-teman ya, mari makan bersama Evan ya. Nah ini teman-teman ya, menunya tempe, terus ada ini telurnya ya, telur ceplok teman-teman ya, terus ada kerupuk spesial buatan Evan, dan jangan lupa teman-teman ya, sayuran hijau dan bihun gorengnya teman-teman ya. Oke teman-teman ya, mari makan bersama Evan. Kita cobain dengan telur ceplok sama sambalnya teman-teman ya, sama sambalnya kita coba. Sangat mantap. Bihun goreng ya, karena apa, makanan sisa nenekku terlalu banyak masaknya. Suaranya ramai sekali teman-teman ya, maaf ya, ada orang membangun di luar. Mumpung ada makanan nikmat ya, kalau nggak ada apa yang mau dinikmati ya. Banyak orang bilang, Bang, kamu bilang harus bahagia, cuma bahagianya orang aku setiap hari anak minta duit. Sekarang ini ya, tiap hari anak minta duit ya, kita pusing ya. Tapi anak juga harus dikasih tahu sebenarnya, tapi nggak bisa, dia tetap aja minta. Dan kalau minta nggak ada mau gimana? Kamu jadi orang tua itu jangan selalu mengada-ngadakan gitu. Jangan selalu mengada-ngadakan untuk anak ya. Kayak kan ini kejam sekali. Apa nggak punya anak? Tanya mah. Tapi mengapa bilangnya nggak diada-adakan? Karena apa? Mengadakan sesuatu yang tidak sesuai kemampuan itu akan merugikan diri sendiri, anak juga ya. Kamu nggak bisa memberikan HP misalnya, tapi kamu ngotot karena kamu ingin anakmu melihat senyum anakmu ya, bagus, itu tuh.
Tapi kalau barang yang akan kau berikan itu hanya uang yang hutang, sama aja gitu loh. Anakmu tersenyum, hatimu menangis. Kenapa? Kenapa? Kamu harus memutar balik. Bagaimana mengembalikan uang untuk beli HP, sedangkan untuk makan hari ini belum ada? Ayo, jangan mengajari anak yang bilangnya nggak mengerti keadaan. Kalau kamu mengajari anak lalu nggak mengerti keadaan, pusing sendiri kok. Tapi dia itu masih kecil loh, Pak. Masih 5 tahun, 6 tahun. Justru masih kecil itu harus dididiknya lebih ekstra ya. Ekstra. Kalau sudah besar lebih berani padamu, kalau kecil harus jadi lebih ekstra. Ya nggak bisa lah maklum menyata anak gitu, nggak bisa. Anak gitu aja sudah permintaannya seperti anak dewasa, harus jangan salah arti ya. Kalau anak kecil nakal makanan, semahal apapun, sebagai orang tua itu melarang untuk mereka ingin makan, ya nggak masalah, kita ada-adakan. Karena apa? Untuk makan gitu. Kenapa? Karena nggak setiap hari kan makanan enak itu sudah ada, pasti anak kecil itu melihat dan ingin makan. Karena apa? Yang dilihat itu aja, kan nggak mungkin setiap hari melihat itu aja, ya kan? Tapi kalau permintaannya anak kecil sudah HP, sudah motor baru, sepeda motor baru, kalau macam itu sudah lebih sudah melebihi akalnya anak kecil, teman-teman ya. Nggak boleh itu. Kata temen ibu, anaknya nangis hari raya, katanya mobilnya minta ganti. Karena seperti itu mengandalkan anak itu sudah bukan anak kecil lagi, pemikiran anak kecil. Udah pemikiran anak dewasa, itu nggak boleh. Yang jelas itu bukan pemikiran anak, yang jelas itu pemikiran dari bapaknya atau adik atau kakaknya atau orang lain lah. Nggak mungkin gitu. Kalau tentang mungkin keinginan anak, ya kita harus memberikan dia pengertian. Ya kan? Katanya bicara mudah sih, Pan. Jalaninya susah, ya emang. Bicara mudah, menjalani susah, emang iya. Tapi kalau kita terus-terusan, ya, kita membiasakan diri dari anak masih kecil nurutin apa dia mau, kelelahnya sendiri kalau saat anak dewasa, karena dia akan semakin banyak bertingkah. Emangnya kayak apa anaknya? Kalau aku dulu emang aku kejam ya, aku kejam. Bukan dalam arti kejam kita itu nggak berkenan, enggak. Aku kejam dalam artian aku memberikan contoh yang sangat sederhana gitu. Di saat di rumah, saat aku pulang kerja dari luar negeri, di saat aku pulang aku nggak aneh-aneh, gitu, nggak aneh dalam artian deh. Nggak harus berbeda motor baru, mobil baru atau apa-apa enggak. Jadi lihatnya anakku
saat aku pulang bawa motor buntut ya dia tahunya ibunya tidak punya duit. Gitu. Di saat dia mau minta apa yang selebihnya itu mahal, dia nggak minta. Karena apa? Dia tahu ibunya nggak pakai perhiasan, nggak pakai apa, semuanya ibunya pakainya imitasi. Dia tahu, berarti ibu tidak punya duit. Jadi anakku nggak minta yang aneh-aneh. Itu loh teman-teman. Orang tua harus memberikan contoh. Kalau kau berikan contoh dia yang kaya, yang seperuah, anakmu juga akan mengikut. Anakku laki-laki teman-teman ya, anakku laki-laki. Tapi dia nggak gaya hidupnya tuh nggak kayak anak-anak mereka yang lain ya. Bukan aku muja-muja anakku nggak. Dia itu lebih kepikirannya lebih dewasa gitu. Dia tidak mencontoh orang lain. Dia hanya melihat ibunya. Dia tahu ibunya dari dia kecil sampai dia dewasa, sampai sekarang sudah menikah. Dan dia lihat ibunya itu selalu bekerja. Itu yang dia lihat. Makanya di saat dia sudah lulus sekolah, dia cari kerja sendiri walaupun jadi kuli bangunan, jadi apa itu tukang panggul galon, kerja itu teman-teman. Benar. Padahal aku sudah di luar negeri teman-teman ya. Ya kan? Aku sudah di Taiwan. Ya kan? Kebanyakan anak-anak di kampung, ibunya di Taiwan sudah mintanya ini itu. Aku udah di sana bertahun-tahun. Tapi dia nggak minta apa-apa. Bahkan sepeda motor pun dia nggak minta yang namanya sepeda motor baru, padahal aku suruh beli yang baru. Nggak mau dia. Belinya yang biasa, yang sudah second. Aneh kan anakku tuh. Nggak kayak mereka. Malah dia bilang, kalau uang dikasih beli untuk yang baru, beli yang second. Terus sisa uangnya buat modal usaha. Itu dia berpikir kayak gitu. Coba. Kalau makan sambil ngomel, ya nggak kerasa makanan habis ya teman-teman ya. Makanan habisnya tak kerasa. Oke teman-teman ya, yang baru menemukan channel Evan ya, saya ucapkan salam kenal dari Evan teman-teman ya. Dan jangan lupa ya teman-teman ya, mohon dukungannya ya teman-teman ya, dengan cara like, comment, subscribe, and share ke sosial media teman-teman. Dan jangan lupa teman-teman ya, aktifkan notifikasinya dan tekan tombol loncengnya teman-teman ya, biar tidak ketinggalan video Evan terbaru. Oke teman-teman ya, terima kasih yang sudah menonton video Evan dari awal sampai akhir ya teman-teman ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Oke, bye.